Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka dulu pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan dulu ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita banyak sekali nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat bisa mendapatkan kesempatan untuk mendalami pelajaran dari pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan fikih. Fikih kali ini, kita akan membahas tentang makanan yang halal dan yang haram. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari saya akan bacakan tentang rencana pembelajaran atau untuk apa sih materi belajar kita kali ini, untuk apa sih yang kita pahami itu, tujuannya apa kita belajar ini. Maka mari kita lihat bersama. Baik, sekarang saya akan membacakan rencana pembelajaran kita kali ini, dimana langsung saja ke tujuannya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mampu menyebutkan dalil Al-Quran tentang halal dan haramnya makanan. Jadi dalilnya apa saja yang berkaitan dengan makanan halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan makanan yang dihalalkan dalam syariat Islam. Jadi makanan apa saja yang dihalalkan, kita bisa menyebutkannya setelah belajar tentang makanan dan halal haram ini. Yang ketiga, menyebutkan makanan yang haram dalam syariat Islam. Kalau tadi yang halal, sekarang yang haram. Kita bisa nyebutin apa aja sih yang diharamkan dalam Islam. Dan yang keempat, menjelaskan kondisi seseorang diperbolehkan mengonsumsi makanan yang haram. Jadi ada beberapa kondisi yang membuat kita boleh makanan yang haram. Apa saja kondisinya? Maka diharapkan setelah pembelajaran kali ini kita mampu memahami apa saja kondisi yang membuat seseorang itu boleh memakan sesuatu yang haram. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Jadi materi kali ini terkait tentang makanan halal dan haram. Namun sebelum itu, mari kita lihat apa sih hukum makan dalam syariat Islam. Kan sehari-hari kita makan nih, pagi, siang, sore. Tapi apa sih hukumnya makan dalam syariat Islam? Apakah halal, apakah mubah, makruh, ataupun haram? Mari kita lihat bersama. Baik, untuk mengetahui apa hukum makanan itu halal, haram, atau makruh, atau mubah, maka kita lihat dari dalilnya di dalam Al-Quran. Maka kita buka Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita nih, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah yakin bahwa hanya Allah yang pantas kita sembah. Berarti ayat ini untuk kita nih, untuk orang-orang Islam, untuk orang yang beriman. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi Allah tuh di dalam dalil tersebut, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dikatakan bahwa kita semua itu diperintahkan untuk makanlah, diperintahkan untuk makan dari rezeki yang baik gitu. Jadi kalau kita makan dari rezeki yang buruk, hukumnya haram. Di situ ada kalimat perintah makanlah. Di dalam kaidah fikih, al-aslu fil amr lil wujub. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Qur'an, maka hukumnya menjadi wajib. Maka makan hukumnya menjadi wajib, tapi dari rezeki yang baik. Maka jadi haram hukumnya apabila memakan makanan dari rezeki yang haram atau tidak baik. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi tadi kita sudah mengetahui kalau hukum makan itu pada dasarnya adalah wajib sebenarnya. Yang dari buku yang saya baca, makan itu mubah. Mubah artinya hukum pertengahan, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Wajib kalau kita lapar, haram kalau kita udah kenyang. Jadi kalau kekenyangan nggak boleh makan lagi, karena itu akan membuat kita malas, membuat dampak buruk pada diri kita. Jadi haram. Makan sesuatu yang berlebihan haram. Kan wala tusrifu, jangan berlebihan, gitu kata Allah. Lanjut. Jadi sekarang apa aja sih makanan yang halal bagi kita menurut syariat Islam? Yang pertama, didapatkan dengan cara yang baik. Jadi nggak boleh mencuri gitu. Kita nggak boleh mencuri.
Jika kita memakan hewan, yang kedua, maka kita harus menyembelihnya dengan cara yang benar menurut syariat Islam. Jadi ada sunnah-sunnahnya dari menyembelih hewan. Minimal menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Insya Allah halal makanannya, terutama untuk hewan. Yang ketiga, makanan yang halal ialah makanan dari hewan yang mati itu bukan karena diserang oleh binatang lain. Jadi harus disembelih. Kalau misalnya diseruduk, dipukul, dijatuhkan, ditusuk oleh sesuatu selain disembelih, maka hukumnya menjadi haram dan jadi bangkai. Makanan hewan tersebut jadi bangkai. Lalu yang keempat, tidak terdapat najis di dalam makanan tersebut. Jadi kalau najis itu kan ada najis mukhafafah, mutawasito, mughalazah. Najis yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Tiga-tiganya nggak boleh ada di dalam makanan tersebut. Kalau ada makanan yang mengandung najis di dalamnya, maka hukumnya menjadi haram. Seperti itu. Makanan yang kelima ialah makanan yang memiliki dampak atau buat kita tuh jadi sehat. Dampak positif buat diri kita. Kalau ada makanan yang membuat malah kita sakit, membuat kita menjadi lemas, membuat kita tidak baik badannya, maka hukumnya menjadi haram. Kalau ada makanan yang bermanfaat buat diri kita, buat supaya kita sehat, badan kita bagus, badan kita baik, organ-organ tubuh kita normal, berjalan dengan semestinya, maka hukumnya menjadi halal. Kalau merugikan, namanya jadi haram makanan tersebut. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah bersama-sama memahami terkait dengan apa saja makanan yang dihalalkan dalam Islam. Intinya sesuatu yang bermanfaat dan tidak berlebihan itu boleh dalam Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih makanan yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi atau dimakan di dalam Islam. Menurut syariat Islam, aturan-aturan di dalam Islam. Yang pertama ialah bangkai. Bangkai itu tidak boleh dimakan. Yang kedua adalah darah. Darah apapun mau dibekukan atau dicarikan hukumnya haram. Yang ketiga adalah babi. Babi itu udah jelas hukumnya haram. Semua yang terkait dengan babi, mau memanfaatkannya, mau memakannya, mau memakainya dengan bentuk apapun hukumnya haram gitu. Yang keempat ialah disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi kalau ada yang disembelih tapi dia langsung nyembelih aja, nggak pakai bismillah, nggak pakai nyebut nama Allah, maka menjadi bangkai binatangnya dan diharamkan untuk memakannya. Seperti itu. Yang kelima ialah hewan bertaring dan berkuku tajam. Jadi bertaring tuh seperti singa, harimau, kucing gitu. Makanan yang sesuatu yang tidak layak untuk dimakan gitu. Jadi binatang-binatang yang nggak pantas untuk dimakan, tidak umum untuk dimakan, hukumnya haram. Terutama yang bertaring dan burung-burung yang memiliki cakar di tangannya seperti elang, dia tidak boleh untuk dimakan seperti itu. Lalu, apakah ada dalil terkait dengan makanan yang diharamkan? Ada, tentunya ada di dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-3. Di sana dikatakan, Allah berfirman bahwa diharamkan bagi kita itu memakan bangkai, daging babi, darah, dan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Namun, kalau dalam keadaan terpaksa, boleh tidak mendapati makanan apapun. Daripada kita sengsara fisiknya, daripada meninggal karena kelaparan, maka dibolehkan memakan yang haram. Nanti ada sebab-sebab kita dibolehkan memakan yang haram. Tuh, seperti itu. Selanjutnya ialah kondisi-kondisi yang membuat kita boleh memakan yang haram. Apa dalilnya? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu mengharamkan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkannya, karena terpaksa, nggak sengaja, dan tidak pula melampaui batas, makannya itu secukupnya, nggak bikin kenyang, cukup menghilangkan lapar, maka tidak ada dosa baginya. Jadi babi, darah, bangkai itu boleh dimakan apabila dalam keadaan terpaksa. Seperti itu. Ada 3 kondisi yang membuat kita boleh memakan makanan yang haram.
Ada 3 kondisi yang membuat kita boleh memakan sesuatu yang haram. Apa saja? Yang pertama, kondisi terpaksa seperti yang di dalil tersebut, Al-Baqarah 173. Yang kedua, sudah berusaha mencari yang halal tapi tidak ketemu, maka boleh makan yang haram. Terus yang ketiga, makan hanya untuk menghilangkan lapar, tidak sampai kenyang gitu. Tidak boleh dalam keadaan sampai kekenyangan gitu, menikmati sesuatu yang haram gitu, yang pada dasarnya haram, kayak babi kan haram, terus dia menikmati gitu, nggak boleh karena keadaan terpaksa. Di situ kan dikatakan yang penting tidak melampaui batas gitu, makannya nggak rakus gitu, hanya supaya kita tidak meninggal gara-gara kelaparan. Baik, cukup sampai situ materi kali ini terkait dengan makanan halal dan haram di dalam syariat Islam. Semoga setelah pembelajaran ini adik-adik semua, kita semua dapat lebih memahami apa yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh kita makan. Jadi diharapkan agar hidup kita lebih terarah, lebih teratur, dan lebih sehat. Makan dan minumnya lebih sehat jika kita mengikuti syariat Islam seperti itu. Baik, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan buat adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.